Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Kita baru saja mendengarkan satu bacaan perumpamaan yang begitu penting, yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Bicara tentang hidup di dunia ini realitas yang sulit untuk diterima. Oke, siap mendengarkan realitas ini? Apa itu, Romo? Bahwa hidup kita di dunia ini singkat. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian lihat di batu nisan yang memisahkan tanggal dan tahun kelahiran dengan tanggal dan tahun, tanggal, bulan, dan tahun kematian itu apa? Satu garis saja. Begitu pendek kehidupan kita. Begitu singkat kehidupan kita. Artinya apa? Setiap dari kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini realitas kehidupan kita. Suatu saat kita akan mati. Wah, mengerikan, Romo. Tetapi jangan takut. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta yang Ia tunjukkan di atas kayu salib kepada kita, kematian sudah dikalahkan. Kematian bukan akhir dari perjalanan hidup kita, karena di dalam Kristus kematian tidak punya kata terakhir dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana kita menghadapi kehidupan kita? Begitu singkatnya perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana kita bisa menghadapi kematian dengan cara sebagai seorang yang sudah ditebus, sebagai seorang yang dikasihi, sebagai seorang Katolik. Kita baru saja mendengar satu perumpamaan yang berbicara tentang kebijaksanaan. Ada 10 gadis, 5 disebutkan dalam Injil ini bodoh, 5 lagi bijak. Tentu saja kita memilih bagaimana kita bisa belajar dari gadis-gadis yang bijak ini. Namun dari 10 gadis-gadis ini, pengalaman sama yang mereka hadapi. Apa? Mereka kecapean dan tertidur. Ke-10 gadis-gadis ini mengalami hal yang sama, menunggu, kecapean, dan tertidur. Setiap dari kita mengalami pengalaman yang sama dalam kehidupan kita. Kita juga mengalami kegelapan dalam kehidupan kita. Kita mengalami malam juga dalam kehidupan kita. Kita juga mengalami kelelahan dalam kehidupan kita. Kita harus menunggu sampai tertidur. Setiap dari kita, apapun status kehidupan kita, kegelapan, menunggu, kelelahan, dan tertidur ini adalah masa-masa di mana kita serasa seperti sedang dicoba. Banyak sekali problema dalam hidup. Mungkin karena dosa-dosa kita, mungkin karena relasi kita yang kacau, mungkin karena situasi di keluarga kita, pekerjaan kita, karir kita yang tidak naik-naik, usaha kita, kegelapan, malam, kelelahan, dan tertidur. Setiap dari kita pasti mengalami hal-hal seperti ini. Tetapi apa yang membedakan antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijak? 5 gadis yang bijak ini siap. Meskipun mereka tahu bahwa mereka harus menunggu, dan pasti juga mereka akan mengalami kelelahan, dan pasti juga mereka akan mengalami pengalaman tertidur, sama seperti 5 gadis bodoh lainnya. Tetapi apa yang membedakan mereka adalah 5 gadis yang bijak ini siap. Nah, sekarang apa itu kebijaksanaan? Orang yang bijak itu seperti apa sih?
Kebijaksanaan adalah mengetahui tujuan kita. Sekali lagi, kebijaksanaan itu adalah mengetahui tujuan kita, apa yang mau kita capai, dan juga mengetahui cara-cara bagaimana bisa mencapai tujuan kita. Jadi dua hal, seorang yang bijak itu tahu dia mau kemana, apa sih targetnya dalam hidup, apa sih yang paling utama dalam hidup. Dan yang kedua, tahu bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau misalnya teman-teman di sini yang sedang studi, sedang kuliah, kalau pengen nilainya baik, itu tujuan yang mau dicapai. Kalau pengen menjadi mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi, caranya apa? Mesti mendedikasikan diri untuk belajar. Bapak Ibu di sini, kalau ingin menjadi orang tua yang baik, pasangan yang baik, itu tujuannya, itu target yang mau dicapai, caranya bagaimana? Sebagai orang tua, belajar untuk terus mencintai, belajar untuk terus mendidik anak-anak. Sebagai pasangan Katolik, bagaimana bisa menjadi seorang pasangan Katolik yang baik? Belajar untuk bisa berkomunikasi, belajar untuk terus percaya akan kasih Allah, perdalam pengetahuan tentang iman Katolik, terus belajar, hidup doa, hidup devosi. Sekali lagi, seorang yang bijak itu tahu tujuannya dan tahu caranya. Gadis-gadis yang bijak juga seperti itu. Sekali lagi, mereka tahu bahwa mereka akan menunggu, mereka akan mengalami kelelahan, mereka juga akan tertidur, tetapi apa yang membedakan mereka? Mereka bijak, mereka bisa mengantisipasi, siap dengan minyak, siap dengan pelita, tahu tujuannya dan tahu cara-caranya. Tetapi juga dari gadis-gadis yang bodoh kita bisa belajar pengalaman tentang kehidupan. Ini penting. Dari kejatuhan kita, dari kelalaian kita, kita juga bisa belajar. Dari masa lalu kita yang kelam, kita juga bisa belajar. Apa yang kita bisa pelajari? Dua hal. Betapa pentingnya mengambil keputusan yang benar dan tepat. Supaya yang kedua, jangan sampai kita menyesal. Dari gadis-gadis yang bodoh ini kita melihat mereka menunda, enggak siap. Seharusnya mereka tahu, mereka harus siap mengantisipasi dan bisa lebih bijaksana. Seringkali kita juga dalam kehidupan seperti itu, ya kan? Kita menunda-nunda, kita anggap enteng hal-hal kecil, sampai pada saat dimana kita akhirnya menyesal. Banyak sekali pengalaman-pengalaman atau ungkapan kita, penyesalan kita. Misalnya, kalau saja saya berhenti merokok. Waduh, saya ini menyinggung perasaan bapak-bapak yang merokok di sini. Kalau saja saya dulunya berhenti merokok, pasti saya nggak akan sakit paru-paru jantung saya. Kalau saja saya lebih setia sebagai seorang suami, lebih menyayangi istri saya, keluarga saya nggak akan berantakan seperti ini. Kalau saja saya sebagai seorang istri nggak ngomel-ngomel, kalau suami pulang dari kantor, dari tempat kerja, kalau saja saya bisa menenangkan suami saya, disuguhi kopi, pasti nggak akan ada pengalaman pahit seperti ini. Kalau saja saya bisa menjadi seorang anak yang baik, mendengarkan nasihat dari orang tua saya, pasti saya nggak akan seperti ini. Penyesalan itu selalu datang setelah kita melakukan sesuatu. Tetapi meskipun begitu, kita juga bisa belajar dari kejatuhan kita, dari pengalaman pahit kita. Dan sekali lagi kita diajak untuk bijak. Dan di dalam mengambil keputusan kita, jangan menunda. Jangan menunda untuk menjadi baik. Kalau ingin setia sebagai pasangan, lakukan sekarang. Lakukan sekarang.
Keputusan itu bukan hanya terjadi dan dilakukan sekali saja. Misalnya Bapak Ibu dulunya menikah, dalam misa pernikahan memutuskan untuk menjadi suami, pendamping hidup dari seseorang, atau menjadi istri atau pendamping hidup dari seseorang. Keputusan itu tidak dilakukan pada saat misa pemberkatan pernikahan saja. Memutuskan untuk menjadi suami yang baik, memutuskan untuk menjadi istri yang baik, keputusan itu dilakukan setiap hari. Saya memilih kamu bukan hanya sekali ini saja, tetapi setiap hari. Dan itu harus diperbarui, terutama pada masa-masa sulit, masa-masa kegelapan, masa-masa kelelahan. Beranikah kita untuk terus memilih seseorang yang kita cintai? Beranikah kita untuk terus memilih setiap hari untuk menjadi seorang Katolik yang sejati? Sekali lagi, keputusan itu kita lakukan tidak hanya sekali saja. Memilih seseorang, mencintai seseorang, memilih untuk menjadi seorang Katolik, memilih untuk mengasihi, memilih untuk menjadi seorang Katolik yang sejati, harus kita lakukan setiap hari. Choose someone whom you love every day. Pilihlah untuk mencintai seseorang setiap hari. Setiap hari. Apabila sulit untuk memilih, dalam perayaan Ekaristi ini mari kita mohon berkat dari Tuhan, supaya kita diberikan rahmat untuk memampukan kita untuk menjadi bijak, tahu apa tujuan akhir kita. Dalam perjalanan iman kita di dunia ini, Allah lah yang harus menjadi pilihan kita, dan tahu bagaimana caranya untuk sampai kepada tujuan tersebut. Merayakan Ekaristi, merayakan sakramen-sakramen, sakramen tobat, belajar terus iman kita. Dalam mencintai, kita harus belajar juga untuk menjadi bijak, memilih seorang yang kita cintai setiap hari, apapun panggilan hidup kita. Yakin dan percaya rahmat Tuhan cukup bagi kita. Yakin dan percaya perjalanan kehidupan kita ini meskipun singkat, apabila kita menyertakan Kristus dalam perjalanan kita, ini akan menjadi suatu pertualangan yang luar biasa. Karena bersama Kristus, it's always a wonderful adventure. Bersama Kristus akan selalu ada pertualangan yang luar biasa. Amin.